Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputukanya Pramesti dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Kesultanan Mataram Islam. Adapun poin-poin penting yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama, sejarah dari Kesultanan Mataram. Yang kedua, kehidupan politik dari Kesultanan Mataram. Yang ketiga, sultan-sultan yang pernah memerintah. Dan yang keempat, terpecahnya Kesultanan Mataram. Baik, kita mulai dari latar belakang Kesultanan Mataram Islam. Akibat adanya perebutan kekuasaan yang menyebabkan perselisihan politik antara Wali Songo pada masa pemerintahan Pangeran Trenggana sampai Pangeran Benawa di Kesultanan Demak, terjadilah pergeseran kekuasaan pemerintahan dari Kerajaan Demak ke Kerajaan Pajang, kemudian ke Kerajaan Mataram. Baik, kita ke pokok pembahasan yang pertama yaitu sejarah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram terletak di antara Kali Praga dan Kali Opak. Disinilah Ki Ageng Pamanahan mendirikan keraton pada tahun 1578. Setelah mendirikan keraton, pada tahun 1584 Ki Ageng Pamanahan wafat. Kemudian, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Senapati Ing Alaga. Senapati Ing Alaga bergelar Ngabehi Loring Pasar. Pada masa pemerintahannya, Mataram melakukan perluasan wilayah hingga ke daerah pesisir utara dan daerah Jawa bagian barat dan timur. Selain itu, daerah kekuasaan di bagian barat juga mengalami perluasan hingga ke Priangan Timur dan Kesultanan Cirebon. Menurut Babat Sengkala, Senapati Ing Alaga wafat pada tahun 1523 Hijriah atau 1601 Masehi. Kemudian beliau digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Jolang. Pangeran Jolang merupakan putra dari Selir. Pangeran Jolang memimpin pada tahun 1601 sampai 1613. Pada masa pemerintahannya, beliau melakukan penyempurnaan pada kota yang dikenal dengan Kota Gede. Selanjutnya, tahun 1613, beliau wafat di sebuah perburuan atau krapiak. Kemudian, beliau dikenal dengan sebutan Panembahan Seda Ing Krapiak. Setelah Raden Jolang wafat, beliau digantikan oleh R.M. Jatmiko atau Raden Rangsang. Setelah Raden Rangsang dinobatkan sebagai Sultan Mataram, beliau bergelar Sultan Agung Senapati Ing Alaga. Kita lanjutkan pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu kehidupan politik Kesultanan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Senapati Ing Alaga, daerah-daerah yang sudah berada di bawah kekuasaan Mataram mulai melepaskan diri. Hal ini diakibatkan karena Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Surabaya pada tahun 1625 di daerah Pati, Giri, dan Blambangan. Sementara itu, Mataram melakukan hubungan dengan VOC yang dirintis oleh Panembahan Seda Ing Krapiak pada tahun 1613. Kemudian VOC mengirim utusannya yaitu Hendrik Dehan, Jan Vos, dan Peter Frenssen. Pada tahun 1624, hubungan ini mulai memburuk. Hal ini mulai diperhatikan oleh Sultan Agung dan beliau menganggap bahwa VOC melakukan kolonialisme dan dapat mengancam kekuasaan politik dari Kesultanan Mataram.
Pertempuran dalam menaklukkan kembali daerah-daerah kekuasaan Mataram dilakukan dengan penyerangan besar-besaran dan mengepung Batavia dari daratan maupun lautan. Meskipun Kesultanan Mataram bersifat agraris, tetapi Sultan Agung bisa melakukan perdagangan ekspor di pelabuhan utara Jawa seperti Jepara, Kendal, dan Tegal. Ekspor dari Mataram yang berupa beras melalui pelabuhan Jepara, Kendal, dan Tegal merupakan monopoli untuk mendukung para tumenggung. Sultan Agung melakukan pembangunan. Sebagai contoh, ia mempersiapkan untuk pendirian kota yang berpusat di Pleret. Kemudian ia mendirikan kompleks pemakaman di Girilaya. Selanjutnya, ia membangun makam di Bukit Merak pada tahun 1632, yang apabila sudah selesai akan diberi nama Imogiri. Selanjutnya, Sultan Agung yang terkenal itu sakit dan wafat di Keraton Kota Gede pada tahun 1645. Kemudian beliau dimakamkan di Imogiri. Setelah itu, pengganti dari Sultan Agung yaitu putranya yang bernama Amangkurat yang bergelar Sultan Amangkurat Senapati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama atau biasa disebut Amangkurat I. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, yang diceritakan dalam Babat Tanah Jawi, kecuali menggambarkan pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo, juga menceritakan tentang perbuatan tercelanya, yaitu melakukan pembunuhan terhadap siapa saja yang merongrong kekuasaannya, seperti pembunuhan terhadap Tumenggung Wiraguna maupun adik-adiknya sendiri dan para ulama. Sultan Amangkurat I lebih dekat dengan VOC. Hal ini disebabkan karena beliau ingin mencari dukungan terhadap masyarakat kerajaannya sendiri. Sehingga VOC melakukan perjanjian terhadap Mataram, yaitu di mana Mataram harus mengakui kekuasaan politik VOC di Batavia. Hal ini disusul dengan pengiriman utusan-utusan dari VOC ke Mataram. Hubungan VOC dengan Mataram menyebabkan banyaknya tindakan VOC yang mencampuri kehidupan politik di kerajaan Mataram. Permusuhan antara Sultan Amangkurat I dengan Pangeran Adipati Anom menambah ketidaksenangan para pejabat dan masyarakat Mataram. Faktor-faktor tersebut ditambah lagi dengan rontakan dari Pangeran Trunojoyo yang dibantu oleh Pangeran Kejoran dan pejabat serta masyarakat Mataram yang sudah tertekan dengan situasi tersebut. Dengan masuknya pasukan pemberontak dari Trunojoyo mengakibatkan Sunan Amangkurat I menyingkir ke daerah Banyumas dengan tujuan ke Cirebon untuk meminta bantuan kepada VOC. Akan tetapi, sesampainya di Wanasaya, beliau jatuh sakit dan wafat pada tanggal 10 Juli 1677. Kemudian jenazahnya dibawa ke Tegalwangi untuk dimakamkan di Tegal. Sebelum beliau wafat, beliau juga sempat mengangkat Pangeran Adipati Anom sebagai penggantinya dengan gelar Sunan Amangkurat II. Sejak pemerintahan Sultan Amangkurat I maupun Sultan Amangkurat II dan seterusnya, kerajaan Mataram Islam sampai Perang Giyanti pada tahun 1755 terus-menerus mengalami pengaruh politik dari VOC. Bahkan melalui perjanjian Giyanti, Kesultanan Mataram dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Surakarta atau Solo. Baik, kita lanjut pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu Sultan-Sultan yang memerintah di Kesultanan Mataram Islam. Pertama yaitu Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan adalah pendiri dari Kesultanan Mataram pada tahun 1578.
Selanjutnya, beliau wafat pada tahun 1584 dan dimakamkan di Kota Gede. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Senapati ing Alaga. Yang kedua adalah Senapati ing Alaga. Beliau adalah raja pertama dari Kesultanan Mataram. Beliau merupakan putra dari Ki Ageng Pamanahan. Beliau bergelar Ngabehi Loring Pasar. Kemudian beliau wafat pada tahun 1601 Masehi. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Jolang. Yang ketiga adalah Pangeran Jolang. Pangeran Jolang adalah pengganti dari Senapati ing Alaga. Beliau adalah putra dari Senapati ing Alaga yang berasal dari Selir. Beliau memerintah pada tahun 1601 sampai 1613. Pada masa pemerintahannya, beliau melakukan penyempurnaan terhadap sebuah kota yang disebut sebagai Kota Gede, pembuatan taman dan nalaya, kolam atau segaran, dan pembuatan makam di Kota Gede. Selanjutnya, beliau wafat pada tahun 1613 di sebuah tempat pemburuan atau krapiak. Kemudian, beliau dikenal sebagai Panembahan Seda ing Krapiak. Setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh R.M. Jatmiko atau Pangeran Rangsang. Yang keempat adalah Pangeran Rangsang atau R.M. Jatmiko. Beliau adalah pengganti dari Pangeran Jolang. Beliau merupakan anak dari Pangeran Jolang yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Setelah beliau dinobatkan sebagai Sultan Mataram, beliau bergelar Sultan Agung Senapati ing Alaga. Pada masa pemerintahan beliau, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan beliau, Kesultanan Mataram bisa menguasai hampir seluruh tanah Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Selain itu, Sultan Agung juga memerangi VOC dan mengembangkan perdagangan ekspor di Kesultanan Mataram. Selanjutnya, pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan dimakamkan di Imogiri. Setelah Sultan Agung wafat, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Sunan Amangkurat I. Sultan kelima dari Kesultanan Mataram yaitu Sultan Amangkurat I. Beliau adalah anak sekaligus pengganti dari Sultan Agung. Beliau memerintah pada tahun 1645 sampai 1677. Pada masa pemerintahannya, beliau memindahkan pusat kerajaan dari Kota Gede ke Keraton Pleret pada tahun 1647. Pada masa pemerintahannya juga, Kesultanan Mataram mengalami perpecahan. Hal ini disebabkan karena Sultan Amangkurat I dekat dan berteman dengan VOC. Setelah itu, Sultan Amangkurat I wafat pada tanggal 10 Juli 1677 yang jenazahnya dibawa ke Tegalangi untuk dimakamkan di Tegal. Sebelum beliau wafat, beliau juga mengangkat Sultan Amangkurat II sebagai penggantinya. Sultan ke-6 atau Sultan terakhir dari Kesultanan Mataram Islam yaitu Sultan Amangkurat II. Beliau adalah pengganti dari Sultan Amangkurat I sekaligus pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Kartasura. Kesultanan Kartasura adalah kesultanan lanjutan dari Kesultanan Mataram Islam. Sultan Amangkurat II memerintah pada tahun 1677 sampai 1703.
Beliau adalah Raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai adat dinasnya. Sehingga beliau diberi julukan oleh rakyat yaitu Sunan Amral atau Admiral. Sekarang kita akan lanjut pada topik yang terakhir yaitu terpecahnya Kesultanan Mataram Islam. Terpecahnya Kesultanan Mataram dimulai dari kedekatan antara VOC dengan Mataram, di mana VOC mencampuri urusan politik dari Kesultanan Mataram. Permusuhan antara Sunan Amangkurat I dengan Pangeran Adipati Anom menambah ketidaksenangan para pejabat dan masyarakat Mataram. Dengan masuknya pasukan pemberontak dari Trunojoyo, mengakibatkan Sunan Amangkurat I menyingkir ke daerah Banyumas dengan tujuan ke Cirebon untuk meminta bantuan kepada VOC. Akan tetapi, sesampainya di Wanasaya, beliau jatuh sakit dan wafat pada tanggal 10 Juli 1677. Kemudian jenazahnya dibawa ke Tegalwangi untuk dimakamkan di Tegal. Tapi sebelum ia wafat, ia sempat mengangkat Pangeran Adipati Anom sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Amangkurat II. Sejak masa pemerintahan Sunan Amangkurat I maupun Sunan Amangkurat II, Kerajaan Mataram Islam terus-menerus terkena pengaruh politik dari VOC dari Perang Giyanti pada tahun 1755. Bahkan melalui perjanjian Giyanti, Kesultanan Mataram Islam dipecah menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hardiningrat dan Kesultanan Surakarta atau Sulu. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.